Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurmia Fitriani, NPM 1921020646. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian partai politik dan fungsi dari partai politik. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999, partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Selanjutnya yaitu fungsi dari partai politik. Fungsi dari partai politik ini ada 4. Yang pertama adalah sarana komunikasi politik, yang kedua adalah sosialisasi politik, yang ketiga adalah sarana rekrutmen politik, dan yang keempat adalah pengatur konflik politik. Memperkenalkan diri, nama Indra Angga Yuda, NPM 1921020108. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembentukan dan pembubaran partai politik. Pembentukan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik. Partai politik dapat dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya 50 orang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris. B. Pembubaran, penggabungan, dan pengawasan. Partai politik dinyatakan bubar apabila membubarkan diri atas keputusan sendiri, menggabungkan diri dengan partai politik lain, atau dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Peradilan partai politik. Peradilan partai politik. Partai politik dapat berurusan dengan pengadilan. Nama saya Muhammad Adnan Pala Ekbar, NPM 1921020128. Bentuk dan mekanisme penyaluran pendapat umum. Pengambilan keputusan dan penyaluran pendapat secara langsung dapat dilakukan melalui 8 cara, yaitu pemilihan umum, referendum, prakarsa, plebiscit, recall, mogok kerja, unjuk rasa, dan pernyataan pendapat melalui pers bebas. Pejabat yang dipilih dan diangkat. Pejabat negara adalah orang yang menduduki atau memegang jabatan publik melalui pemilihan yang bersifat politik atau melalui pengangkatan, tetapi jabatan itu sendiri bersifat politik. Sedangkan pejabat negeri adalah pemegang jabatan publik melalui pengangkatan yang bersifat administratif. Pejabat negara yang dapat dibedakan antara 1. Pejabat negara tingkat pusat dan pejabat negara tingkat daerah. 2. Pejabat negara yang menduduki jabatan. 3. Pejabat negara yang diangkat secara politis sebagai konsekuensi tugas. 4. Pejabat umum lainnya yang tidak lazim disebut pejabat negara. Sekian, terima kasih. Saya Iqbal Maulana Ramadan, NPM 1921020110. Jadi di sini saya akan membacakan tentang materi pemilihan umum berkala. Pentingnya pemilihan umum diselenggarakan secara berkala dikarenakan oleh beberapa sebab, yaitu ada 4 sebab yang mempengaruhinya. Dan untuk menjamin siklus kekuasaan yang bersifat teratur, itu diperlukan mekanisme pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala atau periodik, sehingga demokrasi dapat terjamin, teratur, dan berkesinambungan. Di sini juga saya akan membahas tentang tujuan pemilihan umum. Yang pertama, tujuan pemilihan umum untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepentingan pemerintahan secara tertib dan damai. Yang kedua, untuk memungkinkan terjadinya penggantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan. Yang ketiga, untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat. Dan yang keempat, untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raffi Kurnia Putra, NPM 1921020168. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemilihan mekanis dan organis. Menurut Muhammad Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, sistem pemilihan umum dapat dibedakan antara 2 sistem pemilihan mekanis dan sistem pemilihan organis. Sistem mekanis mencerminkan pandangan yang bersifat mekanis yang melihat rakyat sebagai individu-individu yang sama. Sementara itu, dalam sistem pemilihan organis, rakyat ditempatkan sebagai sejumlah individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup.